Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu, kita telah membahas tentang kiat bagaimana kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan juga kita telah menyebutkan 7 keutamaan daripada berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. Sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, perlu kami jelaskan tentang macam-macam daripada puasa. Secara garis besar, puasa dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah puasa wajib, dan yang kedua adalah puasa tatawwu ataupun sunnah. Adapun contoh daripada puasa wajib diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan, kemudian puasa nadar, dan yang ketiga adalah puasa kafarat. Tentang puasa Ramadan, insya Allah kita sudah memahami semuanya, yaitu adalah puasa yang dilakukan ketika di bulan Ramadan saja. Kemudian contoh daripada puasa nadar, misalkan jika seorang menderita suatu penyakit, kemudian dia bernadar, demi Allah, jika seandainya saya sembuh dari penyakit ini, maka insya Allah saya akan berpuasa beberapa hari ataupun pada hari ini dan itu. Maka ini adalah puasa nadar dan wajib baginya untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah puasa kafarat. Puasa kafarat ini adalah puasa untuk menebus suatu kesalahan. Misalkan ketika seorang melanggar larangan daripada ihram, maka wajib baginya untuk melakukan puasa kafarat. Kemudian yang kedua adalah puasa tatawwu ataupun sunnah, yang ini banyak sekali macamnya, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid ataupun puasa Arafah dan lain sebagainya. Ini adalah contoh daripada puasa-puasa yang sifatnya adalah sunnah. Sekarang kita lebih fokus yaitu memasuki tentang masalah puasa di bulan Ramadan. Di antara dalil-dalil ataupun yang diambil daripada Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan tentang hukum daripada puasa, yang mana para ulama bersepakat bahwasanya hukum puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Yang mana ada beberapa hadis ataupun ayat daripada Al-Quran yang insya Allah akan kami sebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian dan umat-umat sebelum kalian untuk berpuasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tentang wajibnya kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Adapun dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau pernah meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, beliau bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, bahwasanya persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah saja, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian menunaikan sholat 5 waktu. Kemudian wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, dan juga puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Dari hadis ini disebutkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan, maka dari itu para ulama sepakat bahwasanya puasa hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin. Dan juga ada hadis lain yang diriwayatkan daripada sahabat Thalhah bin Ubaidillah, bahwasanya anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
pada waktu itu ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW, kemudian beliau bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni mada farada alayya minas siyam." Wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku puasa apa saja yang wajib untuk aku lakukan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Syahrul Ramadan," yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah kemudian, "Qala hal alayya ghairuh?" Adakah puasa yang lain yang wajib harus aku lakukan selain Ramadan ini? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "La illa an tatawwa'a syai'an." Tidak ada puasa yang wajib selain itu kecuali jika kamu ingin berpuasa sunnah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib, bahkan dia termasuk daripada rukun Islam yang 5. Dan ini tidak boleh kita tinggalkan kecuali dengan udzur-udzur yang dibolehkan dalam syariat. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang keutamaan daripada bulan Ramadan itu sendiri, yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah muliakan. Di antara 12 bulan tersebut, bulan Ramadan lah yang Allah muliakan, dengan di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ini adalah salah satu keistimewaan daripada bulan Ramadan, yang mana wahyu mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW diturunkan ketika di bulan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan daripada Ramadan yaitu adalah ketika di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga seluas-luasnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan di bulan itu pula Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga selebar-lebarnya, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, wa suffidatisy syayatin, dan pada bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Para ulama mengatakan bahwasanya dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka dan juga dibelenggunya setan ini menunjukkan keutamaan tersendiri dari bulan Ramadan. Dan itu salah satu tujuannya adalah, salah satu hikmahnya adalah agar kaum muslimin lebih fokus, lebih banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu musuh daripada kaum muslimin adalah setan. Ketika setan dibelenggu, maka insya Allah kita akan lebih maksimal lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Innal insana yajri inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya aliran darah. Ketika aliran darah ini diperketat ataupun diperkecil dengan puasa, maka insya Allah godaan syahwat akan lebih ringan ketika di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian di antara fadilah ataupun keutamaan di bulan Ramadan adalah ketika bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana bisa menghapus ataupun menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana daripada hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-shalawatul khamsi," yaitu adalah salat yang 5 waktu, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian wal jumu'atu ila jumu'ati, dan satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan ini ke bulan Ramadan yang akan datang, mukaffiratu lima bainahum, itu dapat menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya.
idza jtanabat al-kabair, dengan syarat apabila dia telah menjauhi daripada dosa-dosa besar. Jadi di antara sholat 5 waktu ini ke mamanya sholat zuhur, sholat maghrib, ataupun sholat subuh ke sholat zuhur, itu bisa menggugurkan dosa kita. Kemudian demikian pula dengan Jumat yang lalu ke Jumat yang sekarang, itu pun juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian Ramadan yang tahun lalu dengan Ramadan sekarang juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita dengan syarat apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Ini adalah keutamaan yang luar biasa di bulan Ramadan. Kemudian ada keutamaan lain bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang melakukan sholat qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya dengan dengan iman dan juga ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Waman shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan juga ihtisaban. Ihtisaban adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang luar biasa, yang mana dosa-dosa kita bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah daripada disyaratkannya puasa di bulan Ramadan? Ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan daripada pensyariatan daripada puasa Ramadan. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs, yaitu adalah untuk membersihkan diri, mencucikan jiwa dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Karena kita tahu bahwasanya puasa itu dapat menekan hawa nafsu, karena setan itu mengalir di aliran darah manusia. Ketika dia dipersempit dengan puasa, maka insya Allah godaan hawa nafsu, godaan dari setan akan semakin ringan bagi kita semuanya. Kemudian hikmah yang kedua daripada pensyariatan puasa di bulan Ramadan adalah puasa bisa menimbulkan perasaan zuhud terhadap dunia, dan juga agar kita lebih cinta terhadap kehidupan akhirat, yang mana kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, sedangkan kehidupan bagi orang yang bertakwa adalah kehidupan akhirat yang kekal untuk selama-lamanya. Kemudian yang ketiga adalah hikmah daripada pensyariatan puasa di bulan Ramadan adalah puasa dapat menimbulkan ataupun membangkitkan rasa empati kita terhadap orang-orang miskin, yang mana ketika itu dia tidak bisa makan ataupun susah untuk mencari makan. Maka ketika kita merasakan lapar dan dahaga begitu tidak mengenakan, maka akan timbullah perasaan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk makan dan juga untuk minum. Demikianlah daripada keutamaan di bulan Ramadan dan juga hikmah pensyariatan puasa di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.